Malam itu, ibu mertuaku berdiri di atas panggung pesta megahnya. Ia menunjuk ibu kandungku di depan ratusan tamu. "Lihat perempuan tua itu," katanya. "Dia hanya pembantu miskin yang bekerja mencuci piring di sini." Para tamu tertawa. Ibuku menunduk memegang nampan. Lalu, aku berdiri. Dan dalam 3 menit, seluruh istana kesombongan itu runtuh menjadi abu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan kisah yang menggetarkan hati. Sekarang, izinkan aku menceritakan bagaimana satu malam mengubah segalanya. Namaku Aura, 32 tahun. Sudah 5 tahun aku menjadi istri Danis. Orang mengenalku sebagai perempuan pendiam berhijab yang selalu mengalah. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tumbuh di sebuah kampung di Jawa Tengah. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal bernama Aminah. Di mata semua orang, ibuku hanyalah perempuan desa sederhana. Pakaiannya selalu lusuh. Tutur katanya selalu rendah. Itulah yang dipercaya keluarga suamiku sejak hari pertama. Padahal kebenaran jauh berbeda. Tapi ibuku selalu berpesan satu hal padaku. "Nak, biarkan orang menilai kita dari pakaian. Emas tidak akan kehilangan kilaunya hanya karena dilempar ke lumpur." Aku menikahi Danis karena cinta. Dulu ia tampak hangat dan tulus. Aku tidak melihat keserakahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Aku juga tidak melihat racun yang menetes dari mulut ibunya. Bu Fitri tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pilar-pilar tinggi dan lampu kristal yang berkilauan. Setiap kali aku berkunjung, ia memperlakukanku seperti tamu yang tak diundang. Tapi aku diam. Aku selalu diam, sebab aku tahu kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu pecah, akibatnya tidak akan bisa diperbaiki. 5 tahun pernikahan kami berjalan di atas retakan yang semakin lebar. Danis bukan lagi pria yang dulu ku kenal. Ia menjadi bayangan ibunya. Apapun yang dikatakan Bu Fitri, ia turuti tanpa berpikir. Setiap kali ibu mertuaku menghinaku, Danis hanya menunduk. "Sudahlah, Maya," katanya pelan. Salah menyebut namaku karena terlalu sibuk menyenangkan ibunya. "Mama hanya bercanda. Jangan dibawa hati." Aku mengelola keuangan keluarga sejak awal menikah. Aku menyimpan tabungan untuk masa depan kami. Aku juga mempercayakan sebagian aset atas nama Danis karena aku mencintainya. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Bu Fitri memiliki ambisi yang tidak masuk akal. Ia ingin menjadi ratu di kalangan sosialita. Ia ingin namanya disebut di setiap pesta. Ia ingin perhiasan paling mahal, mobil paling baru, rumah paling megah. Padahal suaminya sudah lama meninggal dan tidak meninggalkan banyak harta. Lalu dari mana semua kemewahan itu? Aku tidak pernah bertanya. Tapi diam-diam aku mulai memperhatikan. Adik ipar perempuanku, Sinta, sering datang ke rumah Bu Fitri. Mereka berbisik-bisik. Mereka menatapku dengan cara yang aneh. Aku merasakan ada sesuatu yang busuk di balik tembok rumah itu. Tapi aku belum tahu apa. Sampai akhirnya sebuah undangan pesta mewah datang ke tanganku. Bu Fitri mengundang ibuku, Aminah, untuk hadir. "Suruh ibumu datang," katanya dengan senyum manis yang dingin. Aku ingin memperkenalkannya pada teman-temanku. Aku merasa firasat buruk, tapi ibuku justru tersenyum tenang. "Kita datang, Nak," ujarnya. "Ibu ingin melihat sendiri sejauh mana keluarga suamimu memperlakukan orang yang mereka anggap rendah." Aku tidak tahu malam itu ibuku sudah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup kami semua. Sebenarnya, 2 minggu sebelum pesta itu, aku sudah mulai curiga. Suatu malam, aku menemukan secari kertas terjatuh dari saku jas Danis. Itu adalah kwitansi pembayaran bunga dengan angka yang membuat tanganku gemetar. Bunga sebesar 300 juta rupiah. Untuk sebuah pinjaman yang bahkan tidak pernah Danis ceritakan padaku. Aku tidak langsung menuduh, aku diam.
lalu mulai mengamati. Aku menyalin diam-diam dokumen yang Danis simpan di laci terkunci. Aku merekam pembicaraan teleponnya yang selalu ia lakukan tengah malam di balkon. Sedikit demi sedikit, potongan teka-teki itu mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Lalu aku menghubungi satu orang yang paling kupercaya di dunia ini, ibuku. Aku menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ibuku tidak terlihat terkejut, ia hanya tersenyum tenang. "Nak," ujarnya. "Ibu sudah lama tahu siapa Bu Fitri sebenarnya. Sekarang, biarkan ibu ajari kamu cara membalas tanpa mengotori tangan sendiri. Kita tidak akan berteriak, kita akan menunggu. Lalu menghancurkan mereka dengan kebenaran mereka sendiri." Malam itu, ibuku menjelaskan satu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sebuah rahasia yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dan sejak malam itu, aku berhenti menjadi istri yang tertindas. Aku mulai menyiapkan setiap langkah dengan tenang, menunggu Bu Fitri menggali kuburannya sendiri. Malam pesta tiba. Udara di luar terasa dingin menusuk kulit. Tapi, di dalam rumah mewah, Bu Fitri, suasana justru panas oleh ratusan tamu. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja panjang penuh hidangan mahal. Para sosialita memakai perhiasan yang berkilau. Bu Fitri sengaja menggelar pesta ini untuk memamerkan kekayaannya. Sekaligus, seperti yang baru kusadari kemudian, untuk menjebak kami semua, aku berdiri di sudut ruangan, merapikan jilbabku. Di sampingku, Danis sibuk tersenyum menyapa para tamu. Ia tidak peduli sedikit pun pada perasaanku. Sementara ibuku, Aminah, berdiri jauh di sudut lain. Insiden pertama datang lebih cepat dari dugaanku. Begitu kami masuk, Bu Fitri tidak menyediakan kursi untuk ibuku. Tamu lain duduk nyaman. Ibuku dibiarkan berdiri. "Bu, biar saya ambilkan kursi untuk ibu saya," kataku. Bu Fitri menatapku dingin. "Tidak perlu. Dia terbiasa berdiri, kan? Orang kampung memang kuat berdiri lama." Aku menahan amarah. Ibuku menyentuh tanganku pelan. "Tidak apa-apa, Nak," bisiknya. "Biarkan saja." Lalu datang insiden kedua. Bu Fitri menyuruh seorang pelayan membawa nampan kayu besar. Ia menyerahkannya pada ibuku. "Karena kamu sudah di sini, pegang ini," katanya. Berdiri di dekat pintu dapur. "Bantu-bantu sedikit. Anggap saja balas budi. Karena anakmu kunikahkan dengan keluarga terhormat." Wajahku memerah. Aku melangkah maju, tapi Danis menahan tanganku. "Jangan buat keributan, Aura," desisnya. "Ini acara penting, Mama." Ibuku menerima nampan itu tanpa protes. Ia berdiri di dekat pintu dapur, memegang nampan dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Tapi hatiku hancur melihatnya. Insiden ketiga membuat darahku mendidih. Sepanjang pesta, Bu Fitri memamerkan ibuku pada teman-temannya. "Ini pembantu baruku," katanya sambil tertawa. "Rajin." Loh, mau disuruh apa saja? Teman-temannya tertawa. Mereka memandang ibuku seperti memandang barang. Aku berkali-kali mencoba mendekati ibuku untuk mengambil nampan itu. Tapi Danis selalu menarik tanganku kembali. Aku menatap suamiku, pria yang seharusnya melindungiku. Tapi ia hanya berdiri diam, menjadi pengecut di balik kekuasaan ibunya. Malam itu, aku tidak tahu. Ia menyembunyikan rahasia yang jauh lebih busuk. Kemudian, dentingan sendok pada gelas memecah keramaian. Semua mata tertuju ke panggung kecil di ujung ruangan. Bu Fitri berdiri di sana dengan gaun bertabur permata. Ia memegang mikrofon dengan gaya angkuh. Inilah insiden keempat. Insiden yang meruntuhkan kesabaranku sepenuhnya. "Selamat malam, semuanya," kata Bu Fitri lantang. "Terima kasih sudah hadir di pesta sederhana ini. Sebelum kita bersulang, izinkan aku memperkenalkan seseorang." Pandangannya berhenti di sudut tempat ibuku berdiri. Senyumnya berubah menjadi seringai. Ia menunjuk ibuku dengan jari telunjuknya. "Kalian lihat perempuan tua yang memegang nampan itu. Dialah pembantu miskin yang bekerja di rumah ini. Sekarang, Bu." Ia menatap ibuku. "Kenapa hanya diam? Cepat bawa nampan itu dan cuci semua piring kotor di dapur. Kami tidak membayarmu untuk bersantai di depan tamu penting. Ruangan
dipenuhi tawa. Beberapa tamu menunjuk ibuku dengan pandangan merendahkan. Ibuku tetap tenang, tapi tangannya memegang tepi nampan sedikit lebih erat. Itulah saat batas kesabaranku pecah. Apa yang ibu lakukan? Suaraku bergetar menahan amarah. Dia ibuku, ibu kandungku. Bagaimana ibu bisa menghinanya di depan semua orang seperti ini? Keheningan menyergap ruangan. Para tamu mulai berbisik. Mereka baru menyadari perempuan tua yang disuruh mencuci piring itu adalah ibu kandung dari menantu Bu Fitri sendiri. Tapi Bu Fitri tidak merasa bersalah. Inilah insiden kelima. Ketika kekejamannya mencapai puncak, ia mendelik tajam. Diam kamu. Aura, jangan membuat malu keluarga ini. Kalau kamu tidak suka melihat ibumu bekerja, ikut saja ke dapur dan cuci piring bersamanya. Dari mana asal kalian berdua kalau bukan dari tempat yang susah? Sadar diri dan tahu di mana tempat kalian sebenarnya. Danis menarik lenganku. Diameter. Aura, bisiknya marah. Jangan rusak suasana. Aku menatapnya dengan jijik. Ibuku mulai melangkah ke arah dapur dengan kepala menunduk. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku justru menjadi pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya. Aku melepaskan cengkeraman Danis dengan satu hentakan keras. Ia terhuyung mundur tanpa sepatah kata pun. Aku berbalik dan berjalan menuju meja utama. Insiden keenam adalah momen ketika aku tidak lagi peduli pada apapun. Di meja utama, tersusun puluhan gelas kristal mahal membentuk piramida tinggi. Di atasnya, hidangan paling mewah untuk tamu kehormatan. Aku berhenti tepat di depan meja itu. Mataku menatap lurus ke arah Bu Fitri di panggung. Aku mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi. Lalu, dengan sekuat tenaga, ku hantam permukaan meja itu. Suara hantaman bergema ke seluruh ruangan. Piramida gelas kristal goyah dan runtuh. Gelas-gelas jatuh menimpa piring hidangan, lalu pecah berhamburan di lantai pualam. Cairan minuman tumpah membasahi taplak mahal. Pecahan kaca beterbangan ke segala arah. Beberapa tamu mundur ketakutan. Musik dimatikan. Keheningan total menyergap ruangan. Semua mata menatap ke arahku. Wajah Bu Fitri memerah menahan amarah. Ia mencengkeram mikrofon hingga buku-buku jarinya memutih. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu berapa harga meja dan gelas itu? Kamu dan ibumu yang miskin tidak akan pernah bisa menggantinya seumur hidup. Aku menegakkan kepala. Kubalas tatapannya dengan sorot mata yang dingin. Harga diri ibuku jauh lebih mahal dari seluruh kesombongan yang ibu pamerkan malam ini. Ibu pikir kekayaan bisa membeli kehormatan. Sekarang, biarkan aku menunjukkan siapa yang sebenarnya pengemis di rumah ini. Danis berlari menghampiriku. Hentikan. Cepat minta maaf pada Mama sebelum semuanya makin buruk. Aku menepis tangannya. Kamu yang seharusnya malu, istri dan ibumu sendiri diinjak harga dirinya. Dan kamu hanya diam. Kamu bukan laki-laki. Kamu hanya boneka yang menjual martabat demi kenyamanan. Danis terdiam. Tidak berani membalas. Dari kejauhan, Sinta memperhatikan dengan wajah cemas. Ia takut rahasianya ikut terbongkar malam itu, tanpa memedulikan Danis. Aku melangkah menuju panggung. Bu Fitri mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ada kilat ketakutan di matanya. Aku menaiki panggung dan merebut mikrofon dari tangannya. Ia mencoba melawan, tapi tenagaku lebih kuat. Lalu datang insiden ketujuh. Pukulan pertama yang sesungguhnya. Aku merogoh saku, mengeluarkan sebuah perangkat penyimpan data kecil. Aku memberi isyarat pada petugas layar agar menyambungkannya ke layar besar di belakang panggung. Layar raksasa itu berkedip, lalu menyala terang. Gambar pertama muncul. Sebuah dokumen resmi dengan kop surat merah dan lambang tengkorak berantai. Tuan dan Nyonya, suaraku tenang, namun mengiris hati. Selamat datang di pesta kebohongan terbesar malam ini. Perhatikan baik-baik layar di belakangku. Semua kemewahan yang kalian nikmati. Makanan, minuman, perhiasan di leher wanita tua ini, hingga rumah megah ini, semuanya bukan miliknya. Semuanya adalah hasil pinjaman berbunga tinggi dari kelompok penagih utang paling kejam di kota ini. Mata Bu Fitri membelalak. Wajahnya yang tadi merah, kini berubah pucat pasi. Ia melangkah maju, mencoba merebut mikrofon. Bohong.
Jangan dengarkan perempuan gila ini. Matikan layar itu. Tapi aku dengan mudah menghindar. Aku menekan tombol. Gambar di layar berganti. Kini terpampang puluhan halaman dokumen perjanjian utang. Di sana ada daftar panjang nama orang, lengkap dengan tanda tangan dan alamat. Halaman penjamin. Tahukah kalian? Lanjutku. Bahwa nama kalian semua ada di daftar penjamin utang ini. Buku tamu bersampul bludru yang kalian isi dengan senang hati di pintu masuk tadi. Itu bukan buku kenangan. Itu lembar persetujuan bahwa kalian bersedia menanggung seluruh utang Bu Fitri jika ia gagal melunasinya. Dan tenggat waktu pembayaran itu jatuh tepat malam ini juga. Kepanikan meledak. Seorang pria parubaya di barisan depan menunjuk layar dengan jari gemetar. Itu namaku. Itu tanda tanganku. Perempuan ini gila. Dia mau membunuh kita semua. Kepanikan menjalar seperti api. Para sosialita yang tadi anggun, kini saling dorong menuju layar, memastikan nama mereka tercantum. Ketika menemukannya, jeritan ketakutan dan umpatan memenuhi ruangan. Seorang nyonya sosialita berkalung emas tebal mendekatiku dengan langkah gemetar. Ia mencengkeram lenganku. Nona, tolong. Aku punya uang. Berapapun kamu mau, akan kubayar. Hapus saja namaku dari daftar itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang utang ini. Sumpah. Aku melepaskan tangannya dengan tenang. Bu, aku tidak menulis nama Anda di daftar itu. Bu Fitri yang melakukannya. Saat Anda menikmati anggur mahalnya dan memuji-muji kekayaannya. Mungkin sekarang Anda mengerti. Harga sebuah pujian palsu bisa sangat mahal. Wanita itu terhuyung mundur. Wajahnya sepucat kertas. Satu persatu. Para tamu yang tadi tertawa menghina ibuku, kini menatapku dengan mata penuh ketakutan. Mereka baru paham. Perempuan berhijab yang mereka remehkan sepanjang malam, justru memegang nasib mereka semua di ujung jari. Bu Fitri terduduk di lantai panggung, memegang kepalanya. Air matanya menetes, merusak riasan mahalnya. Jangan salahkan aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memutar uang itu. Tolong percaya padaku, teman-teman. Tapi tidak ada yang peduli pada tangisannya. Aku kembali bersuara. Kalian marah karena dipalsukan. Simpan kemarahan kalian. Kelompok penagih utang ini tidak peduli apakah tanda tangan kalian asli atau palsu. Bagi mereka, nama di kertas itu adalah mangsa. Mereka akan mendatangi rumah kalian, menyita harta kalian, bahkan melukai keluarga kalian. Jadi, sebelum kalian menyalahkan ibuku yang kalian sebut pembantu miskin, pikirkan dulu keselamatan nyawa kalian sendiri. Danis berlari ke panggung dan mencengkeram bahu ibunya. Mama, apa yang Mama lakukan? Mama berutang pada lintah darat itu dan menjaminkan semua orang di sini. Mereka bisa membunuhku. Bu Fitri menangis memeluk kaki anaknya. Maafkan Mama. Nak, Mama hanya ingin kita dihormati semua orang. Tolong bantu Mama. Tapi Danis justru menendang tangan ibunya hingga terlepas. Ia mundur dengan tatapan ngeri, seolah ibunya adalah penyakit menular. Aku melirik jam tanganku. Waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Inilah insiden ke-8. Ketika ramalanku menjadi kenyataan. Silakan kalian saling menyalahkan, ucapku dingin. Karena dalam waktu kurang dari 3 menit, istana megah yang kalian puji ini akan menjadi saksi kehancurannya sendiri. Para penagih utang itu tidak pernah datang dengan tangan kosong, dan mereka sudah mengepung tempat ini dari segala arah. Di tengah kepanikan itu, Sinta tiba-tiba muncul dari kerumunan. Wajahnya menunjukkan kebencian yang selama ini ia sembunyikan. Ia menudingku dengan jari. Kamu pikir kamu hebat, Aura? Danis tidak pernah mencintaimu. Ia bersamaku karena kamu membosankan. Semua aset yang kamu banggakan itu sebentar lagi jadi milikku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku bahkan tersenyum tipis. Oh, Sinta. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu setiap kamar hotel yang kalian sewa dengan uangku. Aku tahu setiap kalimat dalam rencana busuk kalian. Kamu hanya pion, dan pion selalu jadi yang pertama dikorbankan. Wajah Sinta memucat. Ia menoleh pada Danis, mencari pembelaan.
Tapi Danis hanya menunduk, terlalu takut untuk bicara. Saat itu, Sinta mulai menyadari bahwa ia berdiri di sisi yang salah. Di sudut ruangan, seorang pria berjas rapi melangkah maju. Ia adalah Pak Tono, pengacara pribadiku yang sengaja kuundang malam itu sebagai tamu biasa. Ia membawa map coklat di tangannya dan menatap Bu Fitri dengan tatapan dingin seorang profesional yang sudah menyiapkan segalanya. Ibu Aura, kata Pak Tono pelan, semua sudah siap. Kapanpun ibu mau. Aku mengangguk. Aku tahu. Babak terakhir akan segera dimulai. Ucapanku bukan ancaman kosong. Sebelum siapapun sempat mencerna kalimatku, terdengar suara ledakan kecil dari halaman luar. Disusul hantaman benda logam yang menggempur pintu gerbang besi. Suasana pesta mewah itu, dalam sekejap, berubah menjadi arena kengerian. Gerbang besi itu jebol dengan suara dahsyat. Bongkahan batu menembus jendela kaca ruang tamu, menghantam dinding pualam, lalu menggelinding ke tengah ruangan. Tirai sutra robek, udara malam yang dingin menyerbu masuk, membawa suara puluhan pria yang berteriak di halaman. Buka pintunya, penghutang. Atau kami ratakan rumah ini dengan tanah. Suara hantaman pada pintu kayu jati membuat seluruh tamu kehilangan akal. Pintu itu bergetar hebat. Pelarian besar-besaran pun terjadi. Ratusan tamu bergaun mewah berlari kacau menuju pintu belakang. Melewati lorong dapur, tempat ibuku tadi disuruh mencuci piring. Mereka berdesakan di lorong sempit, saling dorong, saling tarik, tanpa peduli siapa di sebelahnya. Tidak ada lagi senyum ramah. Yang ada hanya wajah pucat penuh kengerian. Beberapa wanita yang terjatuh bahkan terinjak-injak tanpa ada yang menolong. Di tengah kekacauan itu, Sinta ikut terjebak. Ia berlari dengan sepatu hak tingginya, lalu tersandung kaki meja dan jatuh menelungkup. Wajahnya membentur lantai. Ia menjerit, mencari Danis. Danis, tolong aku. Jangan tinggalkan aku. Tapi Danis tidak menoleh. Pria pengecut itu justru merangkak bersembunyi di bawah meja panjang. Ia menyembunyikan kepala di antara lututnya sambil menangis seperti anak kecil. Celananya basah. Ia mengompol karena ketakutan. Saat itu, karakter aslinya benar-benar terbuka. Ia mengabaikan ibunya, mengkhianati istrinya, dan kini juga membuang wanita simpanannya. Bu Fitri masih terduduk di panggung. Rambutnya berantakan. Riasan mahalnya luntur oleh air mata. Ia mencoba meraih ujung pakaian tamu yang berlari, memohon perlindungan. Tapi setiap tangannya ditepis dengan kasar. Tidak ada yang sudi menyelamatkan perempuan yang telah menjebak mereka. Pintu utama akhirnya hancur berkeping-keping. Belasan pria bertubuh kekar berpakaian gelap melangkah masuk. Mereka membawa tongkat besi dan rantai. Sorot mata mereka liar, mencari mangsa utama yang telah menipu mereka berbulan-bulan. Beberapa dari mereka langsung menghancurkan guci antik dan merobek lukisan mahal. Rumah pameran kesombongan itu kini berubah menjadi medan perang. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu pemandangan yang sangat bertolak belakang. Di sudut ruang keluarga, aku duduk tenang di sebuah kursi kulit berlengan tunggal. Kakiku bersilang anggun. Tanganku memegang cangkir porselen berisi teh hangat. Di sofa sebelahku, ibuku, Aminah, duduk bersandar nyaman, mengamati kekacauan itu dengan pandangan datar. Kami berdua seperti sedang menonton sebuah pertunjukan teater. Sama sekali tidak terpengaruh oleh kebisingan dan ancaman di depan mata. Aura, apakah tehmu kurang manis? Tanya ibuku tiba-tiba dengan nada ringan. Ibu bisa menambahkan gula jika kau mau. Aku menyesap tehku perlahan. Tidak. Bu, rasanya sudah pas. Sama persis seperti malam ini. Kepahitan yang harus mereka telan terasa jauh lebih memuaskan daripada manis apapun di dunia. Pemimpin kelompok penagih utang melangkah masuk paling belakang. Tubuhnya tinggi dan besar, dengan bekas luka sayatan di pipi kiri. Ia berjalan mendekati Bu Fitri yang bersujud di lantai. Ia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi. Bu Fitri memejamkan mata, menjerit memanggil nama Tuhan yang tak pernah ia ingat saat bergelimang harta. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Tongkat besi itu tidak pernah turun. Pemimpin bertubuh raksasa itu membeku. Matanya yang tajam
tidak lagi menatap Bu Fitri. Pandangannya tertuju lurus ke sudut ruangan, tempat ibuku duduk dengan tenang. Seluruh anak buahnya ikut terdiam, mengikuti arah pandangan pemimpin mereka. Wajah beringas mereka berubah menjadi penuh kebingungan, lalu ketakutan. Bu Fitri yang mengira ajalnya tiba, perlahan membuka mata. Ia melihat sang pemimpin melangkah menjauh darinya, melewati pecahan kaca tanpa peduli. Pria raksasa yang ditakuti seluruh kota itu berjalan ke arah ibuku, bukan dengan langkah pemburu yang mengejar mangsa, melainkan dengan langkah seorang bawahan yang menghadap atasannya. Ia berhenti 3 meter di depan ibuku, lalu tanpa diduga siapapun, ia meletakkan tongkat besinya di lantai. Ia membungkukkan tubuhnya sangat rendah, hingga kepalanya hampir menyentuh lutut. Seluruh anak buahnya serentak mengikuti, membungkuk hormat kepada perempuan yang tadi dihina sebagai pembantu miskin. Mohon ampun sebesar-besarnya, Nyonya Aminah, ucap sang pemimpin dengan suara bergetar penuh hormat. Saya tidak menyadari Anda ada di sini. Jika saya tahu sejak awal, saya tidak akan pernah masuk dengan cara seperti ini. Para tamu yang bersembunyi hanya bisa melongo. Bu Fitri dan Danis membeku, seolah waktu berhenti berputar. Suasana di ruangan menjadi sangat ganjil. Teriakan histeris para tamu perlahan mereda, digantikan kesunyian yang mencekam. Mereka menyaksikan pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal. Pemimpin kelompok penagih utang paling ditakuti di kota itu kini berlutut hormat di hadapan perempuan yang baru saja dihina sebagai pembantu. Bu Fitri menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Otaknya tidak sanggup memproses apa yang ia lihat. Perempuan kampung yang ia suruh mencuci piring ternyata adalah sosok yang bahkan ditakuti oleh para penjahat. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan mulai retak di depan matanya. Ibuku menyesap teh untuk terakhir kali, lalu meletakkan cangkirnya dengan tenang. Berdirilah, Bara, ujarnya dengan suara tenang namun berwibawa. Aku tidak menyalahkanmu karena menjalankan tugas. Tapi caramu masuk rumah orang tanpa permisi masih saja tidak berubah sejak terakhir kita bertemu di lahan utara. Bos Bara langsung menegakkan tubuhnya, dan terbongkarlah sebuah kebenaran besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh ibuku. Ibuku, Aminah, bukanlah perempuan kampung biasa. Ia adalah pemilik dari lahan luas tempat kantor kelompok penagih utang itu berdiri. Lebih dari itu, bertahun-tahun lalu, ibuku adalah orang yang menyelamatkan nyawa Bos Bara ketika ia berada di titik terendah hidupnya. Hampir kehilangan segalanya karena dikhianati anak buahnya sendiri. Seluruh aset, kantor, hingga izin operasional kelompok itu berada di bawah kendali yayasan rahasia milik keluargaku, tanpa perlindungan ibuku. Kelompok Bos Bara sudah lama bubar dan masuk penjara. Nyonya, kata Bos Bara sambil menunjuk Bu Fitri. Perempuan tua itu menipu kami berbulan-bulan. Ia memasukkan banyak dokumen, memakai nama banyak orang untuk mengambil uang. Kami hanya datang mengambil hak kami, sesuai perintah dari kantor pusat. Ibuku mengangguk pelan. Ia bangkit dari duduknya. Aku segera berdiri di sampingnya. Ibuku berjalan mendekati Bu Fitri yang menatapnya dengan pandangan kosong penuh ketidakpercayaan. Fitri, ujar ibuku tenang, tapi setiap katanya menusuk hati. Kamu memanggilku pembantu miskin dan menyuruhku mencuci piring di depan semua temanmu. Kamu pikir dengan perhiasan pinjaman ini, kamu menjadi lebih mulia dariku? Kamu bahkan tidak tahu. Tanah yang dipijak rumah mewahmu ini adalah milikku, yang kamu sewa melalui pihak ketiga dengan dokumen yang juga bermasalah. Bu Fitri mencoba bicara, tapi lidahnya kelu. Rasa malu dan terkejut telah melumpuhkan seluruh inderanya. Ia menoleh pada Danis, tapi anaknya justru menyembunyikan wajah lebih dalam. Bara, perintah ibuku tegas, bawa orang-orang ini keluar. Tunggu di halaman. Pastikan tidak ada yang melarikan diri. Aku punya urusan keluarga yang harus kuselesaikan dulu. Bos Bara memberi hormat. Seluruh anak buahnya mundur teratur keluar dari rumah, meninggalkan Bu Fitri, Danis, dan aku dalam lingkaran ketegangan yang baru akan dimulai. Aku melangkah ke tengah ruangan, tepat di hadapan Bu Fitri. Lalu, aku mencari Danis yang masih bersembunyi memalukan di bawah meja. Aku menarik taplak meja itu hingga seluruh sisa makanan jatuh berantakan. Danis terlihat jelas,
dalam keadaan mengenaskan. Celananya basah. Wajahnya sembab. Keluar dari sana. Dennis, ucapku dingin. Jangan bersembunyi seperti pengecut di depan istri dan ibumu sendiri. Aku masih punya satu hal lagi yang ingin kutunjukkan. Aku kembali memegang mikrofon. Kuarahkan pandangan ke layar besar. Kalian pikir penderitaan kalian hanya soal utang? Tidak. Ibu, kamu selalu membanggakan anak laki-lakimu ini sebagai pria setia. Kamu selalu bilang ia bekerja lembur setiap malam untuk masa depan kami. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya kalian lakukan di belakangku. Aku menekan tombol di ponselku. Seketika, layar menampilkan rangkaian foto dan video. Di sana terlihat Danis bermesraan dengan Sinta di berbagai tempat mewah yang dibiayai dari uang tabunganku yang ia kelola. Tidak hanya itu, layar memutar rekaman suara antara Danis, Bu Fitri, dan Sinta. Dalam rekaman itu, terdengar jelas rencana busuk mereka. Mereka berencana memfitnah ibuku sebagai pencuri barang berharga di pesta ini, agar bisa memaksaku menyerahkan seluruh aset atas nama ibuku. Uang itu akan mereka pakai menutupi utang Bu Fitri dan membiayai pernikahan rahasia Danis dengan Sinta. Jadi inilah alasan kalian begitu bersemangat mengundang ibuku. Ucapku menahan emosi. Kalian ingin memfitnah seorang wanita tua tak berdosa demi menutupi ketamakan kalian sendiri. Para tamu yang masih tersisa serentak mengeluarkan cemoohan. Mereka yang tadi memuja Bu Fitri kini berbalik jijik. Citra keluarga terhormat itu hancur lebur. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Danis jatuh berlutut, mencoba meraih ujung pakaianku. Aura, dengarkan aku. Itu semua ide Mama. Aku terpaksa. Aku masih mencintaimu. Ampuni aku sekali ini saja. Aku mundur dengan rasa jijik. Dari kejauhan, Sinta berteriak membela diri. Aura, aku juga korban. Danis yang mengejarku. Tapi aku tidak peduli bagiku. Mereka berdua sama-sama busuk. Aku berjalan ke ambang pintu utama yang sudah hancur. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti. Ada satu hal lagi yang belum kuselesaikan. Aku membalik badan dan kembali ke dalam ruangan. Bu Fitri dan Danis tersungkur di lantai pualam yang penuh pecahan kaca. Aku merogoh tas jinjingku, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen resmi yang sudah ditandatangani di atas materai negara. Aku berjalan kembali, kali ini memanggil Bos Bara masuk. Aku menyerahkan map tebal itu ke tangannya. Ia membukanya lembar demi lembar, matanya terbelalak sekilas. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya yang penuh bekas luka. Beberapa hari yang lalu, ucapku lantang. Setelah aku mengetahui semua kebusukan yang kalian rencanakan terhadap ibuku, aku mengambil tindakan pencegahan. Bos Bara, silakan bacakan isi dokumen itu. Bos Bara berdehem, lalu membacakan dengan suara menggelegar. Dokumen itu menyatakan bahwa seluruh surat utang atas nama Bu Fitri telah diambil alih dan dilunasi oleh pihak lain. Dan pihak itu tidak lain adalah aku sendiri. Dokumen itu juga menyatakan secara sah bahwa seluruh harta benda yang dijadikan jaminan, termasuk rumah mewah ini, seluruh perabotannya, hingga barang berharga yang melekat di tubuh Bu Fitri dan Danis, kini resmi menjadi milikku. Mendengar itu, Bu Fitri menjerit histeris. Ia memukul-mukul lantai hingga tangannya memar. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa menantu yang selama ini ia injak harga dirinya, kini menjadi pemilik dari seluruh hidup dan masa depannya. Danis merangkak maju. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Aura, aku mohon, jangan lakukan ini. Jika rumah ini kau ambil, di mana kami tinggal? Setidaknya biarkan kami membawa beberapa barang untuk bertahan hidup. Aku menatapnya dingin. Di mana rasa kasihan kalian saat merencanakan fitnah keji untuk ibuku? Saat menyuruhnya mencuci piring di depan ratusan tamu. Sekarang, silakan ibu cari piring kotor di tempat lain. Keluar dari rumahku malam ini juga, tanpa membawa satu barang pun yang bukan milik kalian. Kalimat itu meluncur tajam seperti belati. Aku membalikkan badan, tidak sudi lagi melihat wajah mereka. Bos Bara memberi isyarat. Belasan pria itu beringkus tubuh Bu Fitri dan Danis. Bu Fitri memberontak.
tapi tenaga mereka jauh lebih besar. Mereka melucuti semua perhiasan dari tubuh Bu Fitri. Kalung permata, cincin berlian, gelang emas dicabut paksa. Jam tangan mahal, Danis dilepas. Bahkan sepatu mereka ditarik paksa. Mereka berdua kini benar-benar tidak memiliki apapun selain pakaian yang melekat di badan. Sinta yang melihat dari balik pilar, diam-diam menyelinap keluar lewat pintu samping. Ia meninggalkan kekasih gelapnya menghadapi kehancuran sendirian, tanpa pernah menoleh. Tubuh Bu Fitri dan Danis diseret keluar, melewati ruang tamu yang hancur, menuju gerbang utama. Kulit kaki mereka tergores berdarah karena berjalan tanpa alas di atas kerikil. Mereka menjerit memohon ampun sepanjang jalan, tapi tidak ada yang peduli. Aku dan ibuku berdiri di teras, menyaksikan pengusiran itu dengan tatapan tenang. Langit malam yang sedari tadi mendung akhirnya menurunkan hujan deras, seolah semesta ikut melampiaskan kemarahannya. Para penjaga melemparkan tubuh Bu Fitri dan Danis ke aspal jalanan di luar gerbang. Bu Fitri menangis memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil kedinginan. Danis menggedor sisa pagar besi, memanggil-manggil. Tapi gerbang itu segera ditutup rapat dan dikunci ganda. Mereka berdua benar-benar terbuang, diusir dari istana pasir yang selama ini mereka banggakan, tanpa tujuan, tanpa harta, tanpa harga diri. Di tengah malam yang gelap dan diguyur hujan. 3 bulan berlalu sejak malam kehancuran itu. Kehidupan Bu Fitri dan Danis yang dulu dipenuhi pelayanan kelas atas, kini hanya tinggal kenangan. Mereka terdampar di sebuah pasar tradisional yang padat dan kotor. Aroma busuk sayuran membusuk, genangan air bercampur lumpur, dan bau amis ikan menjadi pemandangan mereka setiap hari. Mereka tidak punya tempat tinggal layak. Mereka tidur beralaskan kardus bekas di depan toko yang tutup, berlindung dengan kain sarung lusuh penuh tambalan. Danis, pria yang dulu selalu tampil rapi dengan jas mahal, kini terpaksa menjadi kuli panggul serabutan. Sejak pagi ia memanggul karung sayuran yang bobotnya melebihi kekuatannya. Telapak tangannya yang dulu halus kini penuh luka lecet. Setiap kali ia mencoba beristirahat, mandor pasar meneriakinya, bahkan menendang kakinya. Upah sehari hanya cukup membeli 2 bungkus nasi dengan lauk tempe. Pada malam, mereka diusir. Danis sempat mencari Sinta dengan harapan mendapat tempat berteduh. Tapi Sinta mengusirnya dari depan pintu, mengutuknya sebagai pria miskin tak berguna, lalu menghilang bersama pria lain yang lebih kaya. Kehilangan harta, istri yang setia, dan wanita simpanan dalam 1 malam benar-benar menghancurkan mental Danis. Penderitaan yang lebih tragis dialami Bu Fitri. Perempuan yang dulu gila hormat itu perlahan kehilangan akal sehatnya. Tekanan jatuh miskin secara mendadak membuat otaknya tidak sanggup menerima kenyataan. Suatu siang, Danis pulang memanggul beban berat sambil mencari ibunya untuk berbagi sebungkus nasi. Langkahnya terhenti di dekat tumpukan sampah sayuran. Ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Bu Fitri sedang berjongkok di dekat genangan air cucian piring milik pedagang kaki 5. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor, berlumur lumpur. Di tangannya ada beberapa pecahan piring plastik yang ia pungut dari tempat sampah. Ia menggosok piring-piring itu dengan air kubangan keruh, sambil bicara sendiri dengan pandangan kosong. Ia tersenyum lebar pada udara kosong. Lihat, aku sedang mencuci piring untuk pesta besar kita nanti malam. Semua hidangan harus disajikan di piring yang berkilau. Pestaku akan menjadi yang paling meriah. Kutukan yang kuucapkan malam itu benar-benar menjadi kenyataan. Bu Fitri kini menghabiskan sisa hidupnya sebagai pencuci piring kotor di jalanan, ditemani hewan-hewan jalanan yang berkeliaran. Danis berlari memeluk ibunya, menangis. Bu, sadar. Ini nasi untuk ibu. Hentikan mencuci sampah ini. Tapi Bu Fitri justru marah dan mendorong tubuh Danis, menuduhnya sebagai pelayan nakal. Pertengkaran menyedihkan antara anak dan ibu yang sudah kehilangan akal itu menjadi tontonan gratis bagi pengunjung pasar. Tapi karma belum selesai menyiksa Danis hari itu. Dari gang sempit muncul 3 pemuda berwajah preman. Mereka adalah penagih utang kelas teri yang pernah meminjamkan sedikit uang pada Danis untuk biaya makan di minggu-minggu pertama, karena Danis belum mampu membayar bunganya. Mereka menyeretnya menjauh
dan menghajarnya beramai-ramai di tengah keramaian. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Ia hanya bisa meringkuk menahan sakit. Sementara dari kejauhan, ibunya masih tertawa kosong menggosok piring kotor. Danis memejamkan mata, menyadari bahwa hidup di dasar got paling kotor ini adalah balasan yang adil atas kejahatan hatinya di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, di sebuah sudut jalan protokol kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, duduk seorang pengemis dengan kondisi memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus. Laki-laki itu adalah Danis. Ia tidak lagi punya tenaga untuk menjadi kuli. Mengemis menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Luka memar bekas pukulan masih membekas di wajahnya, membuat sebelah matanya bengkak. Siang itu, sebuah acara amal tingkat tinggi sedang berlangsung di gedung penginapan megah di dekatnya. Acara itu dihadiri pengusaha besar untuk menggalang dana sosial. Danis hanya duduk menadahkan tangan, berharap ada koin jatuh ke telapaknya. Tiba-tiba, suara sirine pengawal terdengar membelah kemacetan. Sebuah mobil mewah berdesain klasik melaju tenang memasuki pekarangan gedung. Mobil itu berhenti di lobi utama. Belasan pria berpakaian seragam turun, membentuk barisan penjagaan ketat. Seorang petugas membuka pintu penumpang belakang dengan hormat. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita dengan keanggunan luar biasa. Ia mengenakan jilbab panjang yang rapi, dipadukan gaun sederhana, namun memancarkan wibawa tinggi. Wanita itu adalah aku. Wajahku bersinar penuh percaya diri. Sesuatu yang tidak pernah terlihat saat aku menjadi istri yang tertindas. Di belakangku, ibuku, Aminah, menyusul turun dengan langkah tegap, menampilkan sosok pemimpin perusahaan raksasa yang sesungguhnya. Mata Danis membelalak. Ia tidak percaya pada pemandangan di depannya. Mantan istri yang dulu ia abaikan, kini berdiri seperti seorang ratu, dikelilingi pengawal. Disambut langsung oleh pengelola gedung, didorong rasa lapar dan keputusasaan. Danis memaksakan diri bangkit. Ia berlari tertatih menembus kerumunan. Aura, tolong aku, ini aku, suamimu. Dua pengawal langsung mencegahnya, mengira ia orang gila. Mereka mencengkeram lengannya kuat. Danis meronta, terus meneriakkan namaku. Keributan kecil itu menarik perhatianku. Aku menoleh, dan mataku bertemu sosok Danis yang sangat mengenaskan. Tidak ada lagi sisa ketampanan atau kesombongan. Yang tersisa hanya keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Ibuku hanya tersenyum tipis, membiarkan aku mengambil kendali. Aku memberi isyarat pada pengawal agar tidak memukulnya, hanya menahannya. Lalu aku berjalan tenang menghampiri pria yang telah menghancurkan masa laluku. Aura, tolong aku sekali ini saja. Tangis Danis di kakiku. Aku kelaparan. Sinta meninggalkanku. Ibuku sudah kehilangan akal. Berikan aku sedikit uang, atau biarkan aku bekerja sebagai pesuruhmu. Aku berjanji menebus semua kesalahanku. Aku menatap lurus ke matanya. Aku tidak merasa marah, tidak juga benci. Tapi aku juga sama sekali tidak merasa kasihan. Hatiku sudah sedingin es untuk pria pengkhianat ini. Kamu bilang ingin menebus kesalahan. Ucapku tenang. Kesalahanmu bukan padaku. Danis, kesalahanmu adalah pada dirimu sendiri. Karena menyia-nyiakan kepercayaan demi keserakahan. Kamu menabur angin, maka kamu menuai badai itu sendirian. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti membebaskanmu dari hukum karma yang harus kamu jalani. Semesta sedang mendidik muridnya yang paling keras, dan aku tidak punya hak menghentikan pelajaran itu. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku merogoh saku. Aku mengeluarkan sekeping koin logam 100 rupiah yang kebetulan kutemukan di meja riasku pagi tadi. Aku memegangnya dengan dua jari, lalu dengan gerakan yang sangat merendahkan, kulemparkan koin itu tepat ke arah dahi Danis. Koin itu membentur dahinya, lalu jatuh menggelinding masuk ke parit. Danis terdiam, menatap koin itu dengan tatapan kosong. Lemparan koin 100 rupiah itu adalah tamparan paling menyakitkan yang pernah ia terima. Sebuah penegasan bahwa harga dirinya kini lebih rendah dari nominal koin terkecil sekalipun. Tanpa menoleh lagi, aku membalik badan dan melangkah anggun memasuki gedung. Diiringi ibuku
dan para pengawal. Aku meninggalkan Danis yang meraung memeluk tiang lampu jalan, meratapi nasibnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita menggemparkan tersiar di layar televisi. Sebuah warung makan pinggir jalan. Layar itu menampilkan dua sosok yang familiar. Seorang wanita parubaya dan seorang pria muda digiring paksa oleh petugas penegak hukum. Mereka mengenakan seragam tahanan. Tangan mereka diborgol. Mereka adalah Bu Fitri dan Danis. Penyiar membacakan keterangan resmi. Pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap dua pelaku penipuan dan pemalsuan dokumen yang merugikan puluhan korban. Penangkapan bermula dari laporan massal para tamu undangan pesta beberapa bulan lalu. Teman-teman arisan Bu Fitri yang merasa dijebak akhirnya bersatu menyewa pengacara hebat. Berbekal bukti kuat, termasuk dokumen buku tamu yang tanda tangannya dipalsukan. Polisi tidak butuh waktu lama menangkap mereka. Di dalam penjara, karma terus bekerja. Bu Fitri yang akalnya sudah setengah terganggu, dimasukkan ke sel yang dihuni narapidana berat. Seorang narapidana senior bertubuh besar tidak menyukai sisa kesombongan Bu Fitri. Suatu pagi, ia melempar sikat kasar dan cairan pembersih ke wajah Bu Fitri. "Jangan hanya menangis," bentaknya. "Cepat sikat lantai kamar mandi ini sampai mengkilap. Setelah itu, cuci semua piring dan mangkuk kotor bekas makan kami. Kalau ada satu titik kotoran, kamu tidak akan makan selama 3 hari. Mau, tidak mau." Dengan sisa tenaga, Bu Fitri harus menurutinya. Ia benar-benar dijadikan pelayan paling rendah di tempat paling hina. Menyikat lantai dan mencuci piring setiap hari. Persis seperti yang dulu ia paksakan pada ibuku. Nasib Danis di blok pria juga tidak kalah menyedihkan. Kepribadiannya yang pengecut membuatnya menjadi sasaran empuk. Jatah makanannya selalu dirampas. Ia dipaksa memijat kaki para ketua sel hingga larut malam. Tidak ada lagi ibunya yang memanjakannya. Tidak ada Sinta, dan pintu maaf dariku sudah tertutup selamanya. Sangat bertolak belakang dengan penderitaan tiada akhir itu. Kehidupanku dan ibuku kini dipenuhi ketenangan. Ribuan mil dari hiruk pikuk kota, kami menikmati liburan panjang di sebuah kawasan pegunungan bersalju di luar negeri. Pepohonan pinus tertutup salju putih berdiri tegak. Tidak ada lagi suara makian, hinaan, atau ancaman. Aku duduk bersandar nyaman di kursi berlapis bulu domba. Di seberangku, ibuku duduk dengan mantel tebal yang elegan, menatapku penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kami berhasil melewati ujian kesabaran paling berat dengan terhormat, membuktikan bahwa emas murni tidak akan pernah kehilangan kilaunya, meski dilempar ke lumpur paling kotor sekalipun. "Bu," tanyaku sambil mengangkat gelas berisi sari buah hangat. "Apakah perjalanan ini menyenangkan untuk ibu?" Ibuku tersenyum penuh kebijaksanaan. Ia mengangkat gelasnya, menyentuhkannya pelan ke gelasku, hingga terdengar dentingan kaca yang merdu. "Perjalanan ini sangat sempurna, anakku," ujarnya. "Semesta memang selalu bekerja dengan adil pada waktu yang tepat. Mereka yang menabur kesombongan akan menuai kehancuran dalam sekejap. Sedangkan mereka yang menjaga kehormatan di tengah hinaan akan diangkat derajatnya hingga ke tempat paling tinggi." Kami berdua menyesap minuman hangat itu bersama, menikmati kemenangan yang abadi. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sangat dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar kehormatan demi keserakahan yang fana. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu. Mereka diam ditindas, mengira kesabaran adalah kelemahan. Padahal diam terkadang adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Danis di luar sana. Pria yang terlalu lemah untuk membela istrinya dan terlalu serakah untuk setia. Mereka menukar emas dengan pasir, lalu menyesal ketika air pasang menghapus segalanya. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Fitri. Mereka begitu takut dipandang rendah, hingga membangun istana di atas kebohongan. Mereka lupa bahwa kesombongan adalah utang yang cepat atau lambat harus dibayar lunas. Bu Fitri kini mencuci piring di balik jeruji. Danis meratap di pinggir jalan. Sinta hilang ditelan pilihannya sendiri. Sementara aku dan ibuku berdiri tegak. Bukan karena dendam telah terbalas, tapi karena kami tidak pernah kehilangan diri kami sendiri di tengah hinaan.
dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, memilih untuk menyimpan kebencian atau memilih untuk bangkit lebih tinggi. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini.